Roh Kudus, kuasa bagi Injil yang kita sampaikan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Lukas 4 ayat 18. Ketika berdoa bertahun-tahun yang lampau, di tahun 1981, saya mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus yang mengubahkan hidup saya. Saya mulai mengalami suatu persekutuan dan pengertian akan Roh Kudus yang membuat kuasanya di hidup saya semakin dinyatakan dan dapat bekerja dalam semua aspek dan situasi kehidupan saya. Saya telah membaca tentang beberapa penginjil yang datang dari Eropa ke Afrika. Banyak yang telah bertahun-tahun berupaya menyampaikan Injil Kristus tanpa hasil yang berarti. Mereka telah mencoba, bahkan beberapa sampai kehilangan nyawanya, namun tidak berhasil juga. Masalahnya adalah karena mereka menyampaikan agama. Mereka datang dengan kabar baik yang menunjukkan kebaikan Kristus. Hal itu baik, namun mereka membutuhkan lebih dari sekedar kabar baik saja. Tidak peduli betapa engkau begitu mengasihi Yesus dan betapa engkau tergerak untuk menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Jika engkau tidak dipenuhi Roh Kudus, ini tidak akan bekerja dengan baik. Itulah mengapa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lukas 24 ayat 49. Semua dapat berkata, "Aku mengasihi Yesus dan aku akan melayani Dia seumur hidupku." Petrus juga mengatakan hal yang sama. Dia berkata kepada Tuhan, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Matius 26 ayat 33. Dia bahkan menekankan kembali perkataannya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku tak akan menyangkal Engkau." Matius 26 ayat 35. Tentu saja hanya diperlukan beberapa prajurit, seorang anak perempuan dan beberapa orang lainnya untuk membuatnya menyangkal Yesus beberapa jam kemudian. Namun ketika Rasul Petrus menerima Roh Kudus, ketakutannya lenyap. Nelayan yang tidak terpelajar mulai menyampaikan dan melakukan hal-hal supranatural. Begitu dahsyatnya hingga dalam satu hari itu, melalui pengajarannya 3.000 jiwa dimenangkan. Jika engkau telah menerima Roh Kudus, itu hanya permulaan. Engkau harus mengenal Dia, berjalan di dalam Dia dan bersama Dia. Dia harus menjadi bagian yang tetap dalam hidupmu. Ingat, kekuatan Injil bukan pada teriakan ataupun jumlah kata-katanya yang banyak. Kekuatan Injil ada dalam Roh Kudus. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. 1 Korintus 2 ayat 4. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur atas Roh Kudus yang hidup di dalamku dan menuntunku dalam jalan yang sempurna menurut kehendak-Mu. Aku diberi kuasa di dalamku oleh kuasa ilahinya yang memampukan dan memenuhiku dengan keberanian menjangkau duniaku dengan Injil. Dalam nama Yesus, amin.